Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Muka gua ganteng. Hai guys, kali ini gue akan membawakan episode yang lagi panas-panasnya di sosial media. Pajero lu dibeli cash nggak bos? Karena dengan bergabung dengan PT ini, kita semua akan bisa merasakan pergi keluar samudra bahkan keluar planet. Jadi tanpa berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Cerita ini dibuka dengan perusahaan bernama PT Nustek, bukan Pantex. Di sana seorang bos pun sedang memaki-maki buildernya bernama Aris yang ketahuan korupsi duit perusahaan melebihi harga Rubicon Babang Mario. Tapi meski diberi kesempatan untuk ngaku, yang ada Aris malah ngelunjak melalui mode toa yang tertelan dalam kerongkongannya. Kasian, saya bukan pengemis, jadi nggak perlu dikasihani sama kamu. Asik, tapi pas lamar kerja mohon-mohon biar diterima. Beruntung Aris cuma dikit doang dari tempat kerjanya, padahal seharusnya dimasukkan ke lapas dan beritanya viral di mana-mana. Apalagi netizen Wakanda sangat barbar ketikanya kalau udah mencium kasus korupsi. Enak bener dijudge orang-orang gini. Saat pulang Aris pun tentunya murung sampai tak menjawab salam dari Binjai dari istrinya. Bahkan anaknya yang lagi mencaplok makanan pun harus dipending dulu. Ya elah, udah gede makan sendiri kids. Karena istrinya bernama Rara, bukan Mbak Rara Pawang Hujan, nyamperin suaminya sambil spam pertanyaan. Mas, sebenarnya ada apa sih sama kamu? Aku itu dipecat. Gue heran cuy, setiap suami di film azab pasti nenteng koper cuy. Jabatannya apa? Baru aja sampai di rumah si Aris langsung keluar lagi sambil nenteng surat lamaran kerja yang entah ini outfit udah bagus-bagus tapi jalan kaki. Bang, serius lu selama kerja kagak mampu beli motor? Rugi jabatan nenteng koper tiap pulang kerja. Di sana ia pun merasa tersakiti saat melihat seorang builder sedang serah terima gaji. Enak banget mereka ya. Aku baru dipecat, mereka enak-enakan terima gaji. Enteng bener tuh cangkem ngomong, habis korupsi padahal. Melihat builder di sana serah terima gaji ya meski belum ditemukan tutorial transfer uang, masih make amplop coklat cuy, kayak mau nombok aja. Aris pun langsung memiliki sebuah ide kebegunalan karena saat 2 ekor minion ini pulang sambil cerita gimana ya cara punya McLaren kalau gaji di bawah UMR. Lalu datanglah Aris yang mendengar curhatan isi hati minion yang kebelat ngerecing di jalan ini, hingga Aris menawarkan untuk gabung ke usahanya PT yang sangat baik. Karena dengan bergabung mereka bisa menghasilkan Pajero Cash, jalan-jalan ke beberapa negara, motor 2 cash, dan katanya itu bisa dihasilkan melalui mimpi. Enggak. Dan itu katanya bisa dihasilkan cuma dengan modal 2,5 juta. Cueks. Bapak-bapak cukup nyetor aja ke saya. Uangnya bakalan saya putar lagi. Dan keuntungannya bakalan besar. Ini kalau ada yang percaya sumpah, ketololannya melebihi kata maksimal. Wah, boleh juga tuh. Ya elah, baru juga dibilangin. Akibat diiming-imingi, mereka langsung memberi kabar yang lain. Sampai hari itu juga, para minion yang otaknya belum terdeteksi langsung datang ke rumah Aris dan mendengar Aris presentasi. Jadi kalau kalian nyimpen uangnya ke saya, nanti kalian bakal untung besar, bahkan berlipat-lipat ganda. Buset, bisnis apaan tuh? Trader binomo. Gua tuh susah. Bahkan di sana Aris semakin membuat para barudak minion ini tergiur setelah memberi rahasia kenapa manusia bisa kaya raya. Kalian tahu kenapa orang Jakarta kaya-kaya? Karena ikutan beginian nih, koperasi. Wah, pantesan ya. Aduh, beginilah cerminan mama Facebook cuy. Santapan lezat bisnis MLM. Mereka yang percaya akhirnya menyerahkan uangnya ke Aris dan saat malam hari akhirnya Aris bisa gacor parah. Duduk tenang sambil menghitung uang, apalagi ketika ditanya, "Mas, kamu kapan cari kerjanya?" Kalian tahu apa jawaban Aris? Aku udah capek kerja. Nggak usah kerja, nanti juga uang bakalan datang sendiri. POV ketika kalian mengartikan rezeki kagak kemana-mana. Keesokan harinya ada lagi seorang minion yang investasi di koperasi Aris tanpa mengecek Aris punya revo koperasi atau kagak. Terlebih lagi di sini gue akan memberi kalian contoh gimana perusahaan MLM melakukan teknik skema piramida. Kamu cukup ngumpulin orang, terus aja ke gabung koperasi saya. Semakin banyak kamu ajakin, semakin gede juga keuntungan buat kamu. Itu dia. Jadi jangan heran cuy kalau ada orang flexing beli Pajero Cash jalan-jalan keluar planet. Tapi muka kayak orang susah lagi keluar-keluar nyuruh gabung ini itu.
Mendengar itu tentunya si Minion auto full senyum dan akan nawarin satu kampung untuk ikut koperasi Aris. Mereka kagak mikir ya, kalau ada ngasilin uang seinstan ini Aris kenapa kemana-mana jalan? Nah saat sampai di rumah Aris pun membagi uang kebabiannya untuk belanja ke warung. Buset dah, belanja apaan bawa uang 500.000? Dimana saat ke warung tentunya para Minion di sana terbagongkan melihat Rara memborong beberapa item. Saya mau beli gula, terigu, minyak, sama penyedap rasanya deh 1 renceng ya. Belanjanya banyak amat, Mbak. Lah, itu semua kebutuhan pokok dapur. Kalau dia bilang, "Bu, beli alih-alih 10 kardus." Nah, itu OTW ngedelete kaki. Di sana mama tukang gibah pun bilang kalau suami Rara punya usaha koperasi yang tentunya langsung membuat Rara bagong. Sejak kapan suami gua punya koperasi? Bahkan katanya satu kampung sana full member koperasi Aris, yang membuat 1 bulan kemudian Aris pun mampu meminang sebuah Vario ember bukan Suprato Repo koperasi, sampai membuat para warga berdatangan ingin melihat bentukan Vario. Sedesa-desanya orang, kagak ada yang norak gini cuy. Ini negara bagian mana dah? Jadi motor ini hasil koperasi ya, Mas? Oh iya jelas dong, dari mana lagi? Vario lu warna apa, bos? Sepulangnya pamer dengan menggeber-geber motor, saat mereka makan, Rara pun menanyakan usaha koperasi yang tiba-tiba FYP sampai viral, entah make buku tutorial FYP atau kagak. Buku tutorial FYP, dikira FYP bisa disetting kali ya. Bahkan Rara juga berharap uang hasil pengkoperasian tersebut bukan uang babi. Sok suci. Lagian di dunia ini nggak ada uang yang dikasih cap uang haram atau halal. Jadi gini toh pemikiran koruptor. Pantesan kayak nggak ada rasa bersalah anjing. Nah selesainya makan muncullah sebuah berita tentang Bapak Rara yang bentar lagi mau kembali ke wallpaper lumba-lumba karena lupa nambah billing ke OP warnet. Hasil Rara tentunya terpanikan apalagi saat suaminya datang ia nambah panik setelah cangkem Aris berbacot seperti ini. Itu kan bapak kamu, terus kenapa harus aku yang ngeluarin uang? Pentingnya sebelum nikah berbagi bapak. Beruntung Rara berhasil mendapatkan uang dengan minjem ke suaminya bukan minta. Sehingga saat sampai di rumah sakit, si bapak masih bisa hidup menghirup polusi udara yang bertebaran. Tapi Broja merasa bahagia karena masih diizinkan membuat gempa lokalan bersama istrinya. Datanglah Aris yang membuat senyum mertuanya auto jadi sinyal indigo. Hilang-hilangan. Setelah mendengar kata-kata utang. Ini bapak Rara gimana ceritanya dah bisa ngasih Aris nikahin anaknya? Ketika malam tiba ada seorang Minion yang datang ke rumah Aris untuk meminta sebagian uangnya dicairkan sebab anaknya minta HP baru sampai menghancurkan dinding rumah dengan kepalanya dan harus dibawa ke rumah sakit untuk penggantian kepala. Namun tentunya Aris bilang enggak bisa sebab dananya lagi diputar seperti memakai Fair and Lovely, bahkan dengan gebleknya mengusir Minion ini dari rumahnya secara kasar. Uang kalian tuh nggak bakal kembali lagi, jadi nggak usah ngarep deh. Di luar Rara yang mendengar itu akhirnya tahu kalau suaminya adalah calon penghuni neraka multi-level marketing. Tapi tentunya ia hanya bisa menangis menantikan azab menjumpai suaminya. Ini nih anehnya. Istri di film azab kayak gini semua cuy. Udah tahu suami begundal bukannya dilaporin malah dinasihatin mulu. Nah besoknya karena anak si Minion telat dibawa ke rumah sakit, akhirnya dokter pun bisa mengeluarkan kata-kata "saya sudah berusaha semaksimal mungkin", kata-kata yang sangat gatel ketika belum dikeluarkan. Alhasil mendengar itu si Minion langsung datang ke rumah Aris untuk baku hantam dengan mencekik Aris. Bahkan istrinya juga ikutan datang sehingga terjadilah tarik-menarik yang berhasil dimenangkan oleh istri Aris dengan mendorong mereka sampai istri si Minion tepar mengenaskan. Untung kagak dibeton cuy. Kalau beton udah kedelete langsung itu udah nyari istri baru. Setelah kejadian tersebut daripada makan uang babi lebih banyak lagi, si Rara pun memutuskan untuk membuka usaha pecel dan hasilnya gacor parah karena memang rezeki ada di tangan sutradara. Tapi dari kejauhan datanglah Aris yang tiba-tiba mengajak Rara pulang bodo amat sama jualannya. Gila dibuang gitu aja. Dimana ia langsung menceramai Rara di rumah sebab udah punya suami pembanting tulang, punya istri malah banting tulang sendiri. Akibatnya Rara tak mau memakai uang babinya. Ingat ya Sadia, mulai sekarang kamu gak boleh jualan lagi. Dikasih hidup enak malah kagak mau si Rara. Udah pakai aja uangnya, cuci.
Di hari yang sama, para minion yang otaknya udah di-download di Play Store mulai datang ke rumah Aris untuk menuntut uang-uang mereka yang udah disimpan di Aris selama sebulan. Tapi tak kunjung juga bisa beli Pajero Cash, apalagi keliling lintas provinsi dan membetulkan jalanan yang rusak. Namun tentunya Aris yang tinggal marah-marah doang lebih galak pelaku ketimbang korban. Para minion kampung ini akhirnya bisa diusir dari rumah setelah Aris mengiming-imingi mereka McLaren satu persatu. McLaren kau warna apa bos? Ketika mereka pulang, Aris pun memikirkan cara kebegunan alternatif sebab investasi bodong dengan iming-iming Pajero Cash dan liburan keluar negeri udah kebongkar. Tapi besoknya saat memelancarkan rencana alternatifnya, saat Aris baru bangun langsung terbagongkan melihat perutnya tiba-tiba hamil. Aduh, gendut banget. Mungkin jarang olahraga kali ya. Mana ada orang kemarin kurus tiba-tiba kayak bangker gitu perutnya bang. Cuman karena jarang olahraga lagi. Nah saat OTW mencari nasabah lagi, Aris pun tak sengaja kesliding sampai buku catatan tabungannya diambil oleh seorang minion dan berhasil mengetahui kalau koperasi Aris adalah koperasi bodong yang tak bisa memberikan Pajero secara cash. Alhasil terjadilah kejar-kejaran sambil diberi efek jedak-jeduk yang menyilaukan mata kalian. Dimana saat Aris berhasil ditangkap, Aris malah menyemackdown si minion ini sampai ia terguling-guling seperti babi guling dan wasted di bawah pohon tomat. Cuman keguling gitu doang. Kagak betah bener itu jiwa diem di sana. Aris yang pulang ke rumah, ia pun dikejutkan oleh istrinya yang datang-datang bawa berita tentang minion tadi dan kalian tahu, aduh. Aku dengar dari tetangga kalau dia itu ditemukan tidak sadarkan diri di dasar lembah. Di dasar lembah nggak tuh? Padahal jatuhnya di kebun. Mengetahui Bayu koma bukan wasted, gua kira wasted cuy. Saat hari berganti skin, Aris pun datang ke rumah sakit diam-diam dan dengan mudahnya masuk ke ruangan Bayu untuk mencabut selang bensin di hidungnya. Lah, kenapa melek bang? Katanya koma. Akibat selangnya dilepas, akhirnya si Bayu mengheningkan cipta kembali ke sang pencipta. Dan tak berselang lama datanglah suster yang melihat Aris sampai ia tiba-tiba kabur dari sana. Sedangkan dokter mulai mengambil sebuah alat apalah ini kayak setrika bentukannya. Dan langsung memijit-mijit dada hingga hasilnya nyawa Bayu berhasil dikembalikan ke dalam raga. Buset dah, gak jadi wasted dong, fix. Dokter langka cuy. Biasanya langsung vonis meninggal, ini kagak. Ada usahanya buat nyelamatin. Ketika Aris sampai di rumah, ia pun dicurigai oleh istrinya sebab tangan Aris tiba-tiba ada bekas cupangnya. Dimana saat Aris mengusir istrinya yang baru aja mau mengobati tangannya, cangkem Aris yang memang seperti toa langsung ngedumel dengan gebleknya sampai bacotan itu didengar oleh Rara yang katanya udah berhasil membuat Bayu wasted. Aku udah dengar semuanya. Udah tahu lu habis ngelakuin kejahatan, malah teriak-teriak, kan tolol kali cuy. Ini pinteran penjahat Wakanda ketimbang Aris. Karena kebegunaannya udah ketahuan, Aris pun cuma bisa bagong celingak-celinguk bingung mau opening pakai kata-kata apa. Apalagi ini cuy istrinya. Bukannya lapor ke polsek malah masih netep sama cemilan Eudora. Nah keesokan harinya Aris pun langsung bagong melihat Bayu udah nongki bersama para minion. Namun untungnya si Bayu mengalami kelumpuhan dan cangkem yang di-mute sehingga Bayu tak bisa menyebarkan aib tentang Aris. Buset dah, cuman karena keguling-guling kepentok pohon tomat sampai lumpuh. Emang bener-bener pelatisin itu badan. Kemudian saat Bayu di rumah, Kamu tunggu sebentar ya, aku siapin makanan dulu buat kamu ya. bisa-bisanya ditinggal. Dari belakang Aris pun sudah mengintai di mana dengan perlahan ia mendekati Bayu sampai membuat Bayu tegang seperti nya udah di ujung tapi masuk lagi. Lalu Aris berkata kalau seluruh uangnya Bayu udah tak bisa diambil lagi sebab jika ingin uangnya kembali syaratnya harus bisa berbicara. Gelap. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Benturin diri ke tembok aja bay. Kayak Reno dari bisu bisa ngomong. Kemudian beberapa hari pun berlalu, kini Aris perutnya mulai kram seperti genderang mau terbang. Bahkan ia sampai tak bisa bergerak sama sekali akibat memakan uang-uang rakyat sehingga perutnya semakin membesar. Cocok banget nih ditonton oleh bapak-bapak hasil tangkepan kemarin yang biaya hidupnya dari hasil korupsi. Cueks. Melihat suaminya segera wasted, Rara pun langsung ke rumah Bayu untuk meminta maaf dan bilang kalau bisnis yang mengiming-imingi McLaren dibeli secara cash itu adalah investasi bodong.
Alhasil seorang minion langsung melapor ke minion yang lainnya tentang percakapan Rara tersebut. Dan berakhir pada malam harinya mereka langsung silaturahmi ingin giliran menggedik cangkem Aris. Ada apa? Malam-malam datang ke rumah saya begini. Pakai nanya. Di sana Rara pun menyuruh memberi waktu untuk mengembalikan uang tersebut meski tetap ditolak oleh beberapa warga, contohnya Babang ini. Jangan banyak alasan, uang yang dipakai Pak Aris harus segera dikembalikan. Bisa ae Bang Lemons masih ngekos di Pacitan. Beruntung si Rara diberi kesempatan untuk mencari uang-uang mereka yang hilang masuk ke dalam perut Aris, makanya mengembung hingga para minion barbar ini bisa pulang bersemedi. Dimana besoknya akhirnya uang warga udah dikembalikan dan tersisalah uang secuil ini yang dianggap sedikit bagi Aris. Bahkan uang udah lagi tinggal ampasnya doang, keluarlah ulti Vali yang tiba-tiba menerbangkan uang tersebut. Uangku! 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 Realistis banget cuy. Stres kali dia. Alah, dia pura-pura. Ini lagi, bisa-bisanya mereka kena ulti Vali tapi kagak ngerasa. Saking saknenya dengan uang, Aris pun terus berusaha mengejar uang tersebut yang entah ini angin apaan kagak berhenti-berhenti. Sementara di sisi lain, Rara yang baru pulang auto bagong karena suaminya tiba-tiba lenyap dari muka bumi dan saat dicari berhasil ditemukan dengan keadaan lagi ngejar uang dan anehnya di sini, ini kenapa Rara di atas cuy? Dikasih jalan malah minta social distancing. Dengan kegendengan Rara yang entah ngapain di atas sana, ia pun menyuruh Aris untuk berhenti sampai keluarlah ulti Eudora yang menggelegar serta efek jedak jeduk yang menyakitkan mata. Buset dah, udah kagak HD, dikasih jedak jeduk brutal. Namun saat melihat uang yang terbang lagi, si Aris kembali mengejarnya sampai kursi rodanya hilang kendali. Kurang mantap apalagi efek jarak jeduknya. Di sana Aris pun bergelantungan tepat di mana Bayu berguling-guling seperti babi guling karena rupanya si Aris harus mengsimulasikan hal yang sama seperti Bayu, tapi bedanya ya kalian tonton sendiri aja dah. Malah cosplay telur dadar rasa Nutella. Beruntung dengan datangnya para warga yang sebelum menolong nunjuk-nunjuk lebih dulu. Apalagi karena saking leletnya ini minion, muncullah sebuah longsor yang kembali menutupi badan Aris. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya para minion bisa menolong Aris dengan mengandalkan sebuah tali sapi. Tali sapi kalau di daerah gua. Namun sayangnya nyawa Aris sudah duluan melayang ke neraka akibat saking leletnya pertolongan datang. Udah paling bener manggil Basarnas ketimbang ngandelin minion. Nah singkat cerita, ketika pendeliperian Aris ke neraka, terjadilah sebuah gempa yang menggoyang dumangkan warga sana sampai latah membuang keranda. Tapi dengan doa-doa dari Pak Ustadz akhirnya gempa itu pun bisa reda. Di luar prediksi BMKG cuy. Kemudian karena saking jauhnya akhirnya Haris sampai berganti skin. Ini nguburnya di mana weh? Pindah provinsi. Saat Haris sudah dikubur mengira mereka tak diberi efek apa-apa oleh editor. Ternyata dugaan mereka salah sebab sebuah efek yang realistis pun tiba-tiba terjadi. Sehingga mereka harus mengulang mengubur Haris meski tetap masih diberi efek mematikan oleh sang editor. Buset, api neraka sampai naik ke permukaan cuy. Melihat api-api neraka tersebut, si Raranya bisa pasrah melihat suaminya dikremasi di depan matanya. Sedangkan para warga, ya bodo amat juga bukan keluarga gua. Karena mereka bisa-bisanya pulang dengan santuinya tanpa memadamkan api terlebih dahulu. Woi, kebakaran. Ada ya orang gitu, api segede itu dibiarin aja. Oke, pesan immortality-nya di sini, denger nih. Ya, pesan saya, semua orang tidak akan bisa merubah masa lalunya, tetapi semua orang bisa merubah masa lalunya.